Sahabat MK, mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara MKFM, inspirasi keluarga Sahabat Indonesia. MK, mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara yang wajib bagi umatnya. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Setiap merancang cita-cita, acap kali kita tidak siap menerima ketidakberhasilan. Bersabarlah, karena pasti banyak pelajaran dan hikmah yang diambil di setiap kegagalan. Hanya orang yang hebat yang berani mencoba kembali, meskipun berulang jatuh dengan semangat yang tetap sama seperti pertama memulai. Karena memang jalan menuju Allah itu selalu ditapaki dengan berbagai cobaan agar teruji benar-benar kecintaan kita kepada Allah. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Sembilan 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya Heru Cahyo Ibrahim menemani sahabat MK di SBT on Radio, Spirit Building Training on Radio, sampai nanti kurang lebihnya pukul 9 lah ya. Bersama saya Heru Cahyo Ibrahim dan juga narasumber kita ada Ustadz Andi Kusuma Brata. Dan pada malam hari ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Andi. Kita akan sapa dulu. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Apa ini temanya Ustadz? Pemenang itu bukan yang mengalahkan, tapi yang mampu mengendalikan diri. Ya, oke. Ini yang perlu kita berikan edukasi ke masyarakat nih ya. Bagaimana pemenang itu bukan yang mengalahkan, tetapi mampu mengendalikan diri. Ya. Kadang-kadang ini seperti mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Tetapi saya yakin dengan berbagai upaya, perlu latihan untuk bisa menjadi seorang pemenang yang sejati. Sebenarnya gambarannya seperti apa nih Ustadz? Pemenang itu bukan yang mengalahkan, tetapi justru orang yang bisa menahan diri. Misalnya seperti itu. Gimana Ustadz? Ya. Sahabat MK yang dirahmati Allah, mari yang pertama selalu saya ajak untuk suka hati, ikhlas lisan untuk bersyukur, melafalkan tahmid hamdalah. Salawat salam juga kita sampaikan ke hadirat junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Seperti sudah lazim terdengar, banyak sekali nasihat yang menyatakan life race, hidup itu adalah pertandingan. Hidup itu adalah istilahnya perlombaan. Hanya mereka yang mampu menang dari perlombaan lah yang mampu bertahan bahkan menjadi penguasa di dalam perhelatan hidupnya. Namun demikian selalu saja diidentikan dengan mengalahkan. Padahal sebenarnya orang yang mengalahkan itu belum tentu menjadi pemenang. Karena apa? Orang yang mengalahkan itu sebetulnya hanya mengalahkan rivalnya saja, tetapi dia tidak mampu mengalahkan nafsunya.
tidak mampu mengalahkan keinginannya untuk menguasai atau memiliki atau bahkan mengalahkan pihak lain. Nah, jika semangatnya seperti itu, maka ini sebenarnya bukan pemenang. Ya. Seperti kita contoh misalnya, di dalam lingkup yang paling sederhana, di lingkungan keluarga, di mana imam itu adalah suami, sedangkan pelengkapnya sebagai bajunya adalah istri, dan pelengkap kebahagiaannya adalah putra-putri yang ada di rumah. Tetapi tidak juga dibenarkan apabila suami itu selalu semau gue. Pokoknya kalau yang gue mau, kamu harus ikut. Tapi kalau usulan anggota keluarga itu nanti dulu. Maka banyak sekali rumah tangga yang timpang, sehingga seisi rumah tidak berani melawan imam, atau daripada timbul konflik akhirnya menghindari itu. Dan lagi-lagi akan disudutkan dengan satu dalil, satu ayat bahwa makmum itu harus ikut dengan imam. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah. Padahal ada kriteria, ada prasyarat tertentu ketika kita ingin menguasai, memimpin atau menjadi imam. Paling tidak dikatakan adalah mumayyiz, ada kemampuan, ada kecakapan memimpin. Nah, ketika orang itu tidak ada kecakapan memimpin, maka yang terjadi adalah pemaksaan. Dan ini bukan pemenang sebenarnya. Kenapa? Sebetulnya dia hanya bisa menenangkan diri sendiri, tapi tidak bisa menenangkan keadaan. Nah, ini yang paling buruk. Dan di zaman seperti ini, di lingkup yang lebih luas, banyak sekali orang-orang yang selalu berusaha untuk memenangkan perlombaan dengan berbagai cara. Karena keinginannya itu hanya mengalahkan. Tidak ada keinginan untuk benar-benar mendamaikan atau benar-benar menjadi pemenang yang sebenarnya. Orang lebih senang menguasai fisik daripada memenangkan hati orang banyak. Padahal sebetulnya pemenangnya sebenarnya adalah orang yang mampu menguasai hati setiap orang. Nah, ini yang harus dipegang jauh-jauh. Rasulullah itu terkenal sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh, bahkan termasuk the 100 influential person in history. Karya Michael Hart dari Amerika itu menyatakan bahwa keberhasilan Rasulullah memimpin itu justru karena kerendah hatiannya, karena kemampuannya untuk memenangkan hati para umatnya. Jika ditildai hal ini, maka yang terjadi belakangan ini tidak begitu. Karena memang di dunia ini yang selalu diingat yang nomor satu, Mas Heru. Iya. Misalnya saya tanya ke Mas Heru, Mas Heru tahu nggak orang yang pertama kali mendarat di bulan? Pakai kata-kata pertama kali ya? Ya, siapa itu? Aldrin. Ya, lalu yang terkenal astronot yang pertama? Saya lupa saya. Neil Armstrong. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan, yang mendarat kedua siapa? Orang nggak ingat ya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena kita sudah dikondisikan yang bagus itu yang nomor pertama, yang bagus itu yang ranking 1. Selalu kita begitu. Yang hebat itu yang juara, yang luar biasa itu yang terbaik ke nomor 1. Padahal untuk meraih posisi itu banyak sekali orang di zaman sekarang itu mengambil jalan-jalan pintas, jalan-jalan culas. Nah, mereka hanya bisa menang saja, tapi sebetulnya mereka tidak memenangkan kebahagiaan mereka. Kan tidak sedikit orang yang meraih posisi juara 1 atau yang terbaik dengan cara yang tidak baik ini hidupnya tidak nyaman. Dan biasanya kepuasan seperti ini seperti minum air laut, Mas Heru. Makin diminum makin haus, makin tidak kenyang. Nah, bila sudah seperti ini, maka ini bukan pemenang yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan akan menyediakan istana di surga bagi 3 golongan orang. Yang pertama orang sabar. Yang kedua orang yang sedikit bicara. Nah, ini saya tidak dapat ini, Mas Heru. Kita lah, sampai juga tidak dapat ini. Nggak dapat. Karena ngomongnya banyak. Nggak dibayar nanti kalau ngomongnya dikit. Iya. Yang ketiga itu adalah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apa yang dimaksud Rasulullah di sini? Maksudnya Rasulullah adalah pengendalian diri.
Jadi apa sebetulnya makna mengendalikan diri malah justru menjadi pemenang? Ya, karena orang yang mampu mengendalikan diri, bahkan dalam tanda kutip mau mengalah, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mampu menguasai egonya, sudah mampu menguasai nafsunya untuk menjadi itu tadi yang terbaik, supaya tergolong orang-orang yang hebat kan gitu. Dan sebetulnya ujung-ujungnya apa sih mereka minta menang? Afiliasi, kebutuhan tentang pengakuan itu yang mereka minta. Ini yang harus sama-sama kita cermati. Maka apabila kita melihat ada orang yang terlalu berambisi untuk selalu menjadi nomor satu, nomor terbaik dengan menghalalkan semua cara, sebetulnya dia adalah orang yang kalah. Sekarang Pak, dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, dia tidak mampu bahkan mengendalikan nafsunya untuk menjadi yang terbaik, untuk pengen dipuji, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan seperti. Jadi tujuannya lebih pada ke sana daripada memenangkan atau memuaskan hati yang sesungguhnya. Atau bahasa saya yang paling gampang yang kita bisa sampaikan adalah orang-orang yang selalu berani mendapatkan sesuatu dengan segala cara itu sebetulnya adalah pecundang. Kenapa? Dia menang hanya dengan cara curang, secara culas. Dan orang seperti itu sih tinggal tergantung seberapa hebat dia punya dukungan, seberapa hebat dia punya kolega. Istilahnya dukungan orang atas lah, atau orang dalam lah. Kayak gitu. Kalau lebih spesifik lagi di dalam tanggung jawab kita masing-masing, itu lebih ditekankan kepada orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah orang lain. Jadi misalnya begini, dia punya tanggung jawab sendiri dan dia lakukan itu dengan tuntas. Selebihnya dia akan melihat lingkungannya. Orang-orang seperti orang hebat. Jadi orang seperti biasanya tidak pengen sukses sendirian, Mas. Dia lebih nyaman ketika sukses itu dinikmati bersama-sama. Dan orang seperti ini adalah pemimpin sejati. Kepala rumah tangga misalnya, dia kewajiban mencukup, dan itu hukumnya wajib di dalam Al-Quran jelas dikatakan. Baca surat An-Nisa 21 atau surat yang lain. Itu dikatakan kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Mulai dari nafkahnya sampai dengan kebutuhan yang lain. Bahkan surat At-Tahrim ayat 6 itu mewajibkan untuk menjamin istri dan keluarganya atau dirinya sendiri dan keluarga itu dari jilatan api neraka. Harus terbebas dari itu. Nah yang kayak begini ini kadang-kadang butuh pengendalian diri. Jadi saya sering bilang kalau begitu punya ambisi itu tidak baik ya Pak. Oh, ambisi itu baik. Orang punya ambisi itu baik. Yang tidak baik itu ambisius. Karena orang ambisi itu ada batasan-batasan. Ada pengetahuan yang dia miliki. Tapi kalau orang ambisius, nah itu dia akan melakukan banyak cara untuk segala. Punya 1000 akal, 1000 cara, apapun dia lakukan untuk mencapai sebuah kemenangan. Jadi memang beda-beda tipis ya Ustadz ya, antara ambisi dan ambisius. Ambisi dengan ambisius. Ambisius itu lebih ke karakter ya, ambisius itu lebih ke karakter orang itu ya. Ambisius itu lebih kepada karakter. Kalau ambisi itu lebih kepada sikap. Sikap ya, betul. Tapi sikap, memang perilaku. Kita dituntut untuk harus punya ambisi. Oh iya, punya azam, punya cita-cita itu harus. Tapi tidak boleh lantas menghalalkan semuanya. Yang pertama, pemimpin misalnya, kalau ada pemimpin yang maunya menang sendiri, itu ya kayak gitu, masuknya jarang, sering pergi kemana-mana, jadi karyawan goib, maksudnya pagi datang kelihatan, nanti di tengah bolong tidak ada, nanti ketika absen pulang nongol lagi, kayak gitu kan. Itu kan semaunya orang kayak gitu. Saya ini secara pribadi lebih cenderung memilih supaya keluarga itu baik-baik saja gimana. Saya bahkan
saya secara pribadi itu melepaskan semua hobi saya di masa lajang. Begitu menikah, hobi itu saya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Saya lebih mementingkan keluarga, saya lebih mementingkan kemajuan anak dan istri. Suasananya sudah berbeda sekali ya ketika belum menikah. Sangat berbeda. Kalau bujangan kan memang kita apa istilahnya ngatur diri kita sendiri. Istilahnya perputaran itu jadi ketika kita sendiri sama kita menikah itu perputarannya itu sudah 180 derajat mungkin ya, Ustadz ya. Iya. Berbeda sekali. Tapi jangan 360 balik lagi. Oh, balik lagi ya. Lah ya 180. Iya. 180 derajat. Memang begitu. Dan itu yang sebetulnya. Apalagi kita laki-laki itu kan memang takdirnya itu jadi imam. Betul. Jadi imam itu tidak hanya, jadi syarat imam itu satu, tidak hanya dia mengerti ilmunya tentang imam. Dua, ya dia harus mumayyiz atau punya kemampuan itu, berakal sehat. Nah yang ketiga adalah dikatakan balik itu maksudnya dewasa, mature. Orang mature itu kan bukan usia. Kematangan itu kan diperoleh karena kemampuan dia mengendalikan diri. Tidak tergantung pada usia ya. Kadang-kadang kematangan itu justru malah orang usia tua kadang-kadang nggak matang itu juga banyak. Usia muda banyak. Pemikirannya sudah dewasa, sudah matang itu juga banyak. Betul. Makanya orang Jawa punya istilah tua ning tuas. Maksudnya apa? Dia tua hanya di bilangan angka saja, tetapi tuas tidak ada satu penjabat-jabat. Nah, misalnya saya juga ngomong sama anak saya, kamu sekarang hobinya basket, hobinya nge-gym. Ya. Tapi sudah saya ingatkan, satu saat nanti ketika kamu menikah, maka konsentrasi pertama kamu itu keluarga. Iya, nggak bisa enggak. Kalau kan ada tuh ya yang waktu bujangannya senangnya mancing, sudah nikah, sudah punya anak ya tetap senangannya mancing sampai dia lupa diri, dia tinggalkan istri dan anaknya. Nah ini kan namanya dia tidak bisa memenangkan nafsunya. Padahal setiap kita harus tahu kulukum ra'in, begitu kata Rasulullah. Setiap kita itu pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab kita sebagai pemimpin. Lantas biasanya alih-alih kalau terjadi keributan, ya sudah mau gimana? Aku adanya kayak gini, mau kayak gini nggak ya sudah. Nah itu namanya juga menangnya sendiri itu. Ya. Itu sama aja dengan yang tadi Ustadz contohkan, ketika muda dia suka memancing, ya kan? Harusnya ketika menikah kan sudah meninggalkan pekerjaan itu ya Ustadz ya. Hobinya itu. Tapi paling tidak mengendalikan. Tetapi justru malah menjadi pemancing kemarahan orang lain, bukan pemancing ikan. Betul. Akhirnya dia lupa. Akhirnya setiap pulang adalah yang dibahas di rumah. Ya karena ketimpangan ini. Akhirnya setiap kali dibahas tersinggung. Setiap kali. Nah yang paling tidak bagus adalah yaitu tadi ketika ujung-ujung lantas bilang, terus maunya gimana? Aku dari dulu sudah kayak gini. Wah itu parah itu. Ya. Itu sama sekali orang yang apa ya istilahnya tidak punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan dia bukan pemenang yang sebenarnya. Karena pemenang sebenarnya cita-cita kita kan Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pemenang sebenarnya. Nah maka kita harus kerahkan seluruh perhatian untuk itu. Iya. Kadang-kadang saya ingatkan pada semua orang, mati itu kan sewaktu-waktu. Iya. Kan tidak lucu, pas mancing kecemplung kali gitu kan ya lucu nanti ada. Sementara di rumah diabaikan. Coba bayangkan, kebayang nggak rasanya? Kita ini sudah punya keluarga nih, tapi masih asik dengan dirinya sendiri, asik dengan temennya, main sendiri, lalu jalan sendiri. Itu rasanya aneh. Dan orang seperti ini dia lupa bahwa tanggung jawab besar nanti dia akan dituntut oleh Tuhan, bukan cuma ini aja, gitu loh. Dan biasanya nanti ujung-ujungnya ngajak ribut. Nanti ujung-ujungnya Mas itu bisa tebak lah, ujungnya kemana coba? Minta pisah. Ya. Padahal
Nanti kalau sifatnya seperti tidak berubah, punya pasangan yang baru pun akan sama saja. Ya. Ya, karena yang tidak berubah itu dirinya, bukan orang lain. Dan sekali lagi, ini bukan pemenang ini. Dia selamanya kan kalah. Mau berapa kali pun mencoba kan kalah. Tadi siang saya bertemu dengan caleg ya, beberapa caleg. Minta doa, kayak biasalah. Ustaz kalau ini kan aku doanya. Iya, betul. Minta doa, misalnya. Saya selalu bilang, jangan pengen jadi pemenang. Tapi jadilah orang yang memberi kontribusi. Karena dari situlah Anda dikenal, dari situlah Anda dalam tanda kutip dihargai, dihormati. Ya. Sebab sehebat apapun kita, seperti apapun kita, ya kita tidak akan jadi apa-apa. Sama ketika dulu kita, kalau itu kan guru zaman dulu ya. Guru zaman dulu adanya itu instruktif, maksa. Ya, betul. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Makanya saya selalu nanya, kalau lagi ada pelatihan atau saya dimintai ditugasi oleh kepala dinas itu, saya suka survei, Mas. Apa yang saya survei? Pak Guru, Bu Guru, Anda punya perpustakaan di rumah enggak? Dan jawabannya itu miris, Mas Heru. Kebanyakan mereka bilang tidak punya perpustakaan. Dan terus mulang mupi ya kan agak pusing kita kan. Iya. Terus ngajarnya gimana kalau perpustakaan seadanya tidak punya? Ini juga wujud dia bukan pemenang. Dia tidak akan pernah memenangkan hati muridnya. Tidak akan pernah sama sekali. Orang seperti hanya orang yang bekerja sekedar mencari uang. Tapi tidak dengan pendalaman ilmu yang harusnya dia bisa berikan kepada muridnya. Karena tidak muncul dari hati, Mas. Nggak seperti, sekali lagi, nggak seperti kita. Coba bayangin, kita ini dibayar berapa coba? Dibela-belain hujan-hujan, kayak gini nih, datang istiqomah. Mudah-mudahan hari malam ini tadi Mas Heru nggak kehujanan. Saya udah sedia payung sedia jas hujan sebelum kehujanan. Jadi saya dari rumah bagus. Sudah saya pakai tadi. Memang karena gerimis. Dan saya prediksi ini semakin mendekat MKFM akan semakin deras. Ternyata iya, jadi gerimisnya seperti ini. Alhamdulillah sampai sini ya udah nggak kedinginan lagi nih Ustaz. And then how you feel? Maksudnya gimana perasaan? Ya, it's happy. Ya. Artinya kita bisa konsentrasi lah. Kalau misalnya saya sampai kedinginan kan saya terpecah nih. Itulah yang saya maksud. Iya. Saya maksud dengan pemenang itu kayak gitu. Anda mampu memenangkan keadaan, memenangkan kondisi. Ya memang mantel tidak bisa menghentikan hujan, tapi paling tidak bisa menahan hujan yang kena pada diri kita. Betul. Gitu. Dan itu akan jauh berbeda. Maka sahabat MG yang dirahmati Allah, jadilah menjadi true winner, jadi pemenang yang sebenarnya. Karena pemenang yang sebenarnya adalah orang yang mampu mencapai kebahagiaan sendiri, sekaligus kebahagiaannya itu memberi dampak pada orang lain. Lihat orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau idola kita lah. Ketika mereka memenangkan sesuatu, kita kan ikut happy. Iya, betul. Kenapa? Karena memang yang mereka lakukan itu sebetulnya tulus untuk kita. Dan sampai hari ini saya masih yakin, Mas Heru, apapun yang dari hati itu pasti sampai ke hati. Ya, makanya tidak sedikit orang-orang yang lupa dengan tugas yang sebenarnya, bahwa menjadi pemenang itu adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari jilatan api neraka. Itu kalau bahasa kita ya, kita di dalam spiritual kita. Tetapi bahasa lebih umumnya adalah pemenang yang sebenarnya adalah pemenang yang mampu memberi kebanggaan tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi kepada seluruh orang-orang yang dia cintai. Bahkan dia disegani oleh lawan-lawannya. Kenapa? Dia tidak mengalahkan dengan cara tidak terhormat. Fair. Kira-kira begitulah Mas Heru yang akan kita sampaikan. Artinya jangan semua orang karena berambisi menjadi pemenang lalu menghalalkan segala cara. Atau jangan semua orang karena ingin tetap menikmati kemerdekaannya, tidak mau diganggu kebebasannya, lalu dia lupa tanggung jawabnya. Jangan sampai kayak begitu. Ya misalnya tukang mancing tadi, bolehlah tetap mancing, tapi tanggung jawab di rumah itu kelar. Artinya tidak harus
katakanlah dulu setiap hari mancing, ya ini mancing terus gitu. Nanti kan lupa kerjaan, lupa Ya, ya betul. macam-macam. Betul. Ya. Ya, Apalagi kalau seperti itulah. apalagi kalau punya anak masih bayi, masih kecil, itu kan juga 100% katakanlah itu harus di rumah itu. Oh iya, betapa banyak Iya. para imam tuh yang lupa bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban suami, kewajiban ayah. Betul. Di dalam Al-Quran itu tidak ada percakapan ibu dan anak, tidak ada sama sekali. Oh. Yang ada itu adalah percakapan ayah dan anak. Nah, ini yang harus dipahami banyak orang. Ya, janganlah istilahnya semaunya sendiri. Ya. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang diamanahkan kepada kita, yang satu saat nanti akan meminta pertanggungjawabannya. Tuh. Sama ketika tadi juga nyetuk itu, ada yang nyetuk lupa, tapi kan boleh Pak punya izin 1, 2, 3, 4, boleh, tidak apa-apa gitu. Silakan saja. Kan harus minta izin istri. Oh iya, tidak ada syarat seperti itu. Memang tidak ada. Tetapi harus diingat. Apa? Dia merasa terzalimi, dan orang yang terzalimi itu nanti di akhirat akan berusaha apa? Itu loh. Ya. Orang yang terzalimi itu tidak akan istilahnya terima nanti di akhirat. Jadi saya bilang begini, bisa jadi kamu tanpa bilang istrimu itu tidak apa-apa, tetapi istrimu itu nanti di akhirat akan menuntut pertanggungjawaban. Kalau itu jauh lebih berat. Ya. Karena bahkan yang namanya suami itu kan menanggung dosa istri. Nah, itu yang banyak suami tidak paham. Ya. Maka yang disebut pemenang itu tadi, orang yang mampu meraih kemenangannya tetapi memberikan dampak happy, dampak yang positif kepada lingkungannya, bahkan kepada musuhnya. Dia tidak meninggalkan pesan yang tidak baik, dia juga tidak meninggalkan dendam yang luar biasa, sehingga satu saat orang akan melakukan yang tidak baik pada kita. Meskipun kemenangan itu tidak terlihat, artinya ketika orang mengalahkan, ini sebenarnya dia menang nih, tapi kemenangannya itu abstrak, nggak terlihat. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke. Karena sebetulnya kemenangannya adalah ketika dia merasa bahagia, karena mengalahnya itu membuat semua keadaan jadi jauh lebih baik. Sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Tapi nanti bisa mengalahkan. Betul. Nanti habis ini kita akan bahas kenapa kalau menghadapi diri sendiri itu lebih susah dari menghadapi orang lain. Nanti kita Oke. Kita akan membahas lagi ya Ustadz ya. Ya. Baik, kita akan jeda dulu. Sahabat MK, kita akan jeda kembali. Nanti sahabat MK masih bisa bergabung dengan kita di Spirit Building Training on Radio. Nanti sahabat MK bisa bertanya-tanya. Silakan bisa ke 0811 2958 921. Tetap bersama MGFM 92,1 Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mengapa setiap muslim wajib menuntut ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training atau SBT on Radio bersama trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat.
Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui SMS atau WhatsApp di 0811 2958 921 atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @MKFM_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/MKFM. Sahabat MKFM juga bisa melihat siaran ulang di channel YouTube MKFM Solo. MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, mencari ilmu dalam Islam merupakan perkara yang wajib bagi umatnya. Ilmu menjadi bekal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, orang yang beriman tidak akan putus amalnya setelah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati akan meninggalkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita lanjutkan kembali Spirit Building on Radio, Spirit Building Training on Radio ya, SBT on Radio bersama Ustadz Andi Kusuma Brata. Kita sudah ngobrol tadi seputar pemenang itu bukannya mengalahkan, tetapi bagaimana orang yang bisa menahan diri ya, seperti itulah. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Andi Kusuma Brata terkait bagaimana pemenang sejati itu adalah orang yang bisa menahan dirinya sendiri. Begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Ya. Nah, itu tadi Ustadz di akhir tadi saya bilang bahwa orang yang bisa melawan dirinya sendiri itu orang yang hebat tuh. Nah, itu kenapa bisa seperti itu Ustadz? Kadang-kadang menghadapi diri sendiri lebih susah ya, daripada menghadapi orang lain. Ya, katakanlah kita ada satu contoh gini ya. Ya, maaf saya potong. Satu contoh, saya menghadapi orang yang punya karakter persis seperti saya. Itu sangat susah itu. Kan pada sama aja dengan menghadapi diri sendiri. Kenapa Ustaz? Ya, ada 3 hal yang harus kita ingatkan. Ya. Yang pertama, Rasulullah sendiri tegas menyatakan setelah perang Badar itu dikatakan baru saja kita memenangkan perang yang besar. Tapi ketahuilah ada perang yang lebih berat, lebih susah dari ini. Apa itu Rasulullah? Perang mengalahkan hawa nafsu sendiri. Ini sudah nas ya. Ini sudah apa istilahnya? Sudah menjadi pemakluman. Yang kedua, orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, apa-apa semaunya sendiri, itu adalah orang-orang yang memang apa istilahnya? Tidak punya kepedulian dengan orang lain. Nah, ini yang pertama dulu. Bahkan dia tidak akan peduli yaitu siapa, kapan. Nah, ini yang harus kita sama-sama maklumi. Yang ketiga, orang seperti ini sudah terlanjur ada di zona nyaman. Dia sudah nyaman dengan begitu. Dia tidak mau ketika kebiasaan ini berubah, dia tidak merasa nyaman lagi. Dia merasa kehilangan dunianya. Karena apa? Di dalam dunianya hanya itu saja, teman mainnya. Nah, itu, dan di tempat teman main itu orang-orang selalu muji dia, nganu dia. Kadang-kadang pujian ini membuat orang enggan untuk beranjak dari situ, Mas. Yeah. Bisa contohnya begini. Dulu ketika saya sekolah itu jadi ketua OSIS, jadi pengurus ya. Nah, ketika kita sudah beranjak jadi kelas 3 mau ujian atau ketika sudah lulus, itu ternyata ada di antara kawan-kawan saya tidak bisa move on. Dia masih saja selalu datang ke tempat organisasinya dulu, dia selalu datang ke tempat bermainnya dulu.
Karena apa? Yang dibicarakan hanya kemenangan semu yang dia ulang-ulang terus. Ya. Dia lupa bahwa dinosaurus itu sudah berubah jadi iguana gitu loh. Iya. Artinya apa? Kemasyhuran, kemenangan yang dia dapat itu dia pengen memorize, pengen diulang-ulang. Sampai kapan siapa yang menghentikan? Ya mungkin sampai maut yang menghentikan. Ada orang yang seperti itu karakternya tidak berubah sampai dia meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ketika kita hidup bersama orang banyak, itu tidak bisa kita mikir diri sendiri. Tidak bisa. Ini yang saya lupakan. Nah, faktor kelima, kenapa orang tidak bisa mengendalikan diri sendiri, yaitu tadi, dia tidak berani tantangan baru. Ya. Bahkan dia berpikir kalau dia berubah atau dia melakukan sesuatu yang mengalahkan diri sendiri, dia akan merasa rugi. Ini. Iya. Dan yang ada 7 sebenarnya. Yang keenam adalah apa ya? Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak punya kualitas sama sekali selain dia asik dengan mainannya sendiri. Dan itu sebetulnya yang bersangkutan sadar bahwa dia sebenarnya tidak punya ability selain itu. Tidak punya kehebatan selain itu. Nah, ini yang ajaib. Ya. Nah, yang terakhir yang luar biasa itu adalah apa ya? Orang tidak mampu mengendalikan diri sendiri itu apa? Karena dia tidak punya iman. Dia tidak punya ilmu. Ya. Karena orang punya iman, dia tahu yang namanya qanaah. Dia tahu yang namanya ikhlas. Dia tahu yang namanya apa istilahnya riyadhah. Dia tahu yang namanya apa istilahnya tasawuf. Ya. Enggak usah dikit-dikit sampai tasawuf atau sampai zuhud lah. Paling tidak dia tahu betul tentang yang namanya tanggung jawab. Gitu loh. Kan ada orang tuh yang hari-harinya di rumah, jangan ngapa-ngapain hari-hari di rumah. Itu juga kalau ada sampah tergeletak juga dia tidak peduli, ada apa berantakan juga dia tidak peduli. Padahal dia juga tidak melakukan apa-apa, ya. Nothing gitu. Tapi kalau disalahkan tidak mau. Kenapa? Memang dia tidak pengen dan badannya capek atau merasa kotor itu tidak pengen. Tetapi dia lupa gitu loh. Dia lupa bahwa sifat seperti itu adalah nafsu. Dan hati-hati, nafsu tidak selalu berbalut dengan keburukan dong, Mas. Kadang-kadang ibadah juga bisa terselipin nafsu. Apa itu? Ketika tidak lillahi ta'ala. Nah itu sudah, ibadah itu diselipin nafsu. Banyak kayak gitu tuh. Ya, betul. Salah satu saya pernah ngobrol sama bapak-bapak. Kenapa kalau kajian itu banyak ibu, bapak-bapaknya jarang? Karena ternyata banyak bapak-bapak yang tidak mau tersinggung dengan dalil-dalil yang dibahas oleh guru atau kiai atau ustadz yang menyampaikan atau mubalik yang menyampaikan. Iya. Padahal saya bilang loh itu bagus kalau masih tersinggung. Memang Quran itu untuk manusia kok. Berarti kalau masih tersinggung kita masih manusia dong. Iya. Itu wajar. Nah, itu beberapa hal yang membuat kita kadang-kadang sulit mengendalikan diri sendiri. Yang paling dominan adalah kita merasa tidak mau kehilangan kenyamanan ini. Sudah nyaman begini kok, sudah kebiasaanku begini kok. Maka sekali lagi argumentasinya seperti apa? Aku memang dari dulu udah kayak gini. Kamu kan tahu aku kayak gini. Mau ya syukur, enggak ya sudah. Wah ini benar-benar luar biasa orang seperti ini. Dan lucunya Mas, orang seperti ini sekarang banyak. Betul. Banyak dan dengan bangganya ketika di-upload di media sosial dia berargumen seolah-olah yang paling iya gitu, yang paling benar gitu. Padahal bukan benar, padahal dia keblinger gitu. Yang jelas yang menjadi lupa sama sekali adalah dia lupa bahwa setiap itu akan dipertanggungjawabkan. Itu yang paling mereka lupa. Kira-kira begitulah kenapa orang sulit mengendalikan diri. Kenapa? Ya, itu
itu tadi tidak mau atau merasa tidak ingin keluar dari kenyamanan yang dia miliki. Berarti dia masih ada ego yang sangat tinggi nih Ustadz ya? Egonya cukup. Oh, bukan masih ada. Bukan masih ada. Memang orang seperti ini punya ego yang tinggi. Ego yang tinggi. Dia lebih mementingkan dan diri sendiri. Iya, betul. Dan orang seperti ini tidak bisa jadi pemimpin. Mau sampai kapanpun dia akan ganti pemimpin, mau dalih apapun. Iya. Ini yang bahaya ini. Ya. Karena pemimpin itu kan seperti sudah kita bahas, Mas, ada 3 li yang dipegang. Ya. Peduli, ya. Kendali, ya. Dan nyali. Dan nyali itu sebetulnya tidak diperuntukkan pada orang lain, tapi lebih kepada dirinya sendiri. Punya nyali, menguasai diri sendiri. Kadang disalahartikan ya, nyalinya ini dianggap nyali menghadapi orang lain ya, padahal itu kan sebenarnya nyali menghakimi orang lain, nyali menyalahkan orang lain, kayak gitu biasanya. Tapi tidak punya nyali untuk menyalahkan diri sendiri. Tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya, tidak punya nyali untuk orang seperti ini biasanya jarang sekali minta maaf, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak pernah. Karena apa? Bagi dia minta maaf itu turun gengsi. Jatuh mental. Dan ini bukan pemenang, harus kita pahami. Ini bukan pemenang. Tapi kalau sudah minta maaf terus yang dimintai maaf, ya kamu kan paling kalau sudah seperti ini kan bisanya cuma minta maaf. Gitu gimana tuh? Ya, tinggal dibuktikan. Tinggal dibuktikan ya. Nah, orang seperti ini kan sebenarnya orang-orang yang trauma atas kesalahan yang berulang kan. Betul. Atau memang ada juga, Mas, orang minta maaf itu tidak benar minta maaf, tapi hanya untuk supaya masalahnya selesai. Ya sudah, kalau minta maaf kan beres, sudah diam dia. Nanti kalau dituntut lagi, kan aku sudah minta maaf gitu. Tidak ada juga orang seperti ketulusannya tidak ada ya. Tidak ada. Makanya sekali lagi, mampu mengendalikan diri itu kunci utama. Betul. Bukan merasa jadi orang yang apa istilahnya, merasa jadi orang yang superior. Kadang-kadang saya tuh paling susah kalau ada orang seperti ini. Dan orang seperti ini tidak selalu kasar, Mas, tidak selalu kasar. Orangnya lembut. Itu ada yang egosentrisnya luar biasa. Memang tidak pernah marah, tapi juga apa-apa bisanya diem. Kalau tidak ngobrol diem, apa-apa diem. Diem tapi tidak memang diem semuanya, sama sekali tidak bergerak apa-apa. Ya nggak ada rasa kepedulian lah mungkin ya, Ustadz ya. Ya memang bagi dirinya lah yang menguasai, dialah pemenang. Maunya orang itu menghormati dia terus ya, apa-apa. Ya. Ada rembukan apa itu, pokoknya harus ke sini. Iya. Nah, karena memang keinginan aslinya yaitu dia hanya ingin menguasai, bukan ingin menjadi pemenang yang sebenarnya. Maka tidak sedikit orang seperti ini keberadaannya sebetulnya tidak diakui sebetulnya. Nah, dia hanya membanggakan pencapaian-pencapaian yang enggak apa ya. Misalnya saya lah, Mas, saya itu punya banyak piala, banyak piagam di masa lalu saya. Tetapi ketika sudah berumah tangga ya sudah, itu sudah saya taruh saja. Karena itu kan euforia masa lalu. Nah, sudah lewat gitu loh. Tapi paling nggak kan itu bisa menjadi bahan cerita, Ustaz ya. Artinya tanpa kita kembali ke sana lagi bisa menjadi bahan cerita paling nggak anak cucu kita lah. Memberikan motif untuk memberi inspirasi betul. Ya, tetapi lantas tidak mau move on itu kan aneh. Iya. Ya kan? Iya. Mas, piagam, piala itu segudang kalau saya itu. Cuma ya nggak ada satupun yang saya ini. Karena bagi saya itu yang paling penting adalah kita bisa membuat semua di sekitar kita itu menjadi bahagia. Itulah pemenangnya sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang kan ini kan istilahnya seperti mengalah untuk menang ya, Ustadz ya. Cuma kadang-kadang kalau ada orang ngobrol kayak gitu ya kan kita harus mengalah untuk menang. Loh,
kalau mengalah untuk menang tuh kan sama aja dengan mundur selangkah. Iya, tapi kalau mundur selangkah kan ini untuk maju beribu langkah gitu. Iya. Kadang-kadang gitu. Apa benar betul itu? Mundur selangkah, tapi untuk maju beribu langkah gitu. Ya, sebetulnya bukan mengalah untuk menang itu bukan berarti lantas apa istilahnya. Orang yang mengalah untuk menang itu biasanya semangatnya hanya satu, supaya masalahnya selesai. Ya. Diem maksudnya gitu, supaya diem, tidak dibahas lagi. Itu mengalah untuk menang. Tapi yang dimaksud mengendalikan diri adalah dia mengatur strategi untuk dirinya sendiri, supaya dia bisa membahagiakan dirinya sendiri, tidak lagi bergejolak atas kekalahan yang dialami gitu loh. Bisa jadi sih, karena menurut saya orang yang istirahat itu bukan tidak berbuat apa-apa, tapi mempersiapkan perjalanan yang lebih jauh. Bisa jadi begitu. Tapi ada kalanya memang kita harus mengalah ya, Ustadz ya. Apa ya? Semua tergantung kondisinya ya. Ketika ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya prinsip, tentang ketauhidan, memang jangan mengalah. Tetapi bukan lantas dengan cara-cara yang represif, dengan cara-cara yang agresif, dengan cara-cara yang kasar. Tidak harus begitu. Gitu loh. Harus dengan cara yang bijak, harus dengan cara yang mampu diterima oleh banyak pihak. Kan belakangan ini kita lihat di media sosial viral ya, ada seseorang pejabat yang istilahnya memaksakan kehendaknya, lalu menabrak sana sini dan menuduh sana sini, akhirnya menyinggung hal-hal yang sara kan gitu. Itu kan karena dia sebetulnya hanya pengen menang, tapi tidak pengen apa istilahnya membahagiakan orang banyak. Dia hanya menunjukkan bahwa aku ini kuasa, aku ini mampu gitu loh. Jangankan besok, sekarang juga sampai tak pecat bisa. Kadang-kadang orang kan begitu. Betul. Ya. Karena ada suami yang model begitu tuh. Kamu berisik amat sih, aku pulangin sekarang beres. Banyak sekali orang lupa. Kadang-kadang gini, saya tahu nasihati para suami yang bikin yang cetek-cetek. Saya bilang begini, kamu bilang begitu kan kamu rezekinya lebih bagus, lagi banyak. Padahal kamu lupa, kamu dapat rezeki yang banyak itu karena kamu diamanai istri dan anak-anak. Kenapa? Rezeki istri dan anak-anak itu lewat kamu. Tapi kalau nanti pisah, sudah tidak ada anak, sudah tidak ada istri, ya rezekinya pasti beda. Belum tentu rezekinya sama dengan ketika berumah tangga. Bukan belum tentu, Mas Heru. Pasti beda. Pasti beda ya. Pasti beda. Ya karena sudah tidak ada amanah yang diamanahkan ke dia. Nah ini orang yang sering lupa. Orang yang sering lupa bahwa rezeki suami itu terselip rezekinya istri dan anak. Itu yang sering lupa orang. Ini yang saya sempat pernah dengar juga orang mengatakan bahwa sebenarnya rezeki yang kita dapat itu belum tentu loh itu punya kita. Betul. Ya. Nah itu yang makanya kalau saya lihat ada orang yang istrinya masih mau bekerja, masih membiayai semuanya, sedangkan dia jadi suami itu cuma gede omongnya doang, kalau di depan orang banyak gayanya kayak yang iya aja gitu. Padahal they do nothing gitu. Dan Mas Heru harus sepakat dengan, dan kita semua sudah tahu laki-laki seperti ini nanti pasti akan dilaknat oleh Allah. Mendolimi keluarga. Oh iya, ini tuntutannya tidak ringan dan ini. Tapi kalau sudah berusaha terus ya tetap rajin bekerja, rezekinya nggak begitu banyak, itu masih disalah-salahin, itu salah juga ya, Ustaz ya. Maksudnya itu beda dong. Kalau itu kan beda. Ya, orang usaha itu kan kelihatan teman. Beda. Usahanya bekerja seberapapun kan. Saya kadang heran, ada juga, nggak tahu Mas Heru pernah nemu kayak gini nih enggak ya? Dia bekerja, dia tapi tidak pernah serupiah pun dia menggaji istrinya atau mendidik. Ini kan parah ini namanya. Terus dia suruh hidup pakai apa? Apa dia tidak malu? Paling tidak begini, kita ya Mas, penyiar ini honornya berapa sih? Tapi
tetap bawa pulang ke istri. Ya, harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti iya, itu. ini walaupun hasilnya belum besar seperti yang dikatakan Mas itu, walaupun hasilnya belum besar, tapi kita kelihatan sekali kalau kita ini tanggung jawab. Ini hasilnya, bawa pulang. Iya. Karena kalau bicara manajemen seperti ini, saya memang agak beda sih ya Mas. Jadi saya itu semua penghasilan saya itu masuk rekening istri Mas. Iya. Jadi apa ya? Bagi saya sudah, kamu aku percaya untuk karena di dalam Al-Quran dikatakan tugas perempuan itu adalah menjaga harta benda suami. Saya tuh dulu pernah guyonan sama teman saya. Gaji saya semua sebulan tak kasihkan anak yatim. Lah istrimu, lah ya istri saya itu anak yatim maksudnya. Nggak punya bapak. Sebetulnya Mas, tidak usah begitu pun. Yeah. Nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak itu dihitung sedekah. Iya. Itu. Makanya seorang imam itu punya pahala yang banyak ketika dia mampu memberi gitu loh. Iya. Jangan diem baik, jangan nggak ngapa-ngapain kan ya. Harus tetap sepanjang dia mampu untuk melakukan itu ya. Apapun itu harus dilakukan ya Ustaz. Artinya begini loh, yang namanya pemenang itu adalah orang yang mampu dalam tanda kutip mensiasati keadaan kan gitu. Misalnya begini, dia punya penghasilan sendiri, tapi dia asik dengan kehidupannya sendiri. Itu nampaknya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia bukan pemenang, gitu loh. Mestinya dia sudah mengikhlaskan apapun yang apa istilahnya. Wong sudah tahu nggak punya uang kok masih punya hobi sendiri, itu kan aneh. Uang dari aneh mana? Ya misalnya kita punya penghasilan cuma UMR Mas, ya kan. Sedangkan mungkin kayak saya ini punya hobi dulu ketika muda sound system kan mahal. Ya kalau kita sadar sebagai laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar itu ya saya tidak beli sound system lagi lah, memang duitnya tidak ada. Buat bayar sekolah anak, buat hidup istri kan gitu. Ada skala prioritas berarti ya, ketika orang sudah menikah itu skala prioritasnya itu harus beda dengan ketika kita menjadi masih bujangan. Iya. Kalau bujangan itu kan misalnya merokok kecas-kecus semaunya iyalah kita tidak punya tanggungan. Sekarang punya tanggungan ya merokoknya dikurangi lah. Atau ngelinting dewe itu mbako gitu. Atau ngirit kan itu. Artinya sebetulnya tidak ada pembenaran yang bisa kita terima ketika seseorang itu mengabaikan tanggung jawabnya, mau berdalih apapun. Yang paling parah lagi dia lupa bahwa itu nanti kan diminta bertanggung jawab. Dan ini jelas bukan pemenang Mas Heru. Dia tidak akan memenangkan surga kok, apa yang dibanggakan? Iya. Betul. Ya. Dan orang-orang seperti ini banyak nih di sekitar kita ini. Apa ya? Memang ada hadis Rasulullah yang menyatakan satu saat nanti akan muncul yang namanya ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang fasik, orang yang tidak punya kompeten tapi dipercaya untuk memimpin, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Akan banyak seperti itu. Dan kalau belakangan ini nanti akan muncul banyak itu orang-orang yang mengkampanyekan hal-hal yang manis-manis ya, biasalah, belum menjabat ya kayak gitu. Nanti ada menjabat ya beda ya rata-rata sih ada sih orang baik tapi ya tidak banyak lah. Maka sekali lagi falsafah hidup ini adalah perlombaan, life is a race, itu saya tidak sepakat. Tapi yang benar ada hidup ini perjuangan, life is fighting, hidup ini perjuangan. Ya, perjuang kemana? Memperjuangkan semua yang kita cintai ini untuk selamat dunia akhirat. Iya. Jadi memang harus
apa ya, istilah orang tuh terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi pemenang yang sejati itu ya tadi ya. Iya. Garis merahnya di situ ya Ustadz ya. Ya, garis merahnya ada kemampuan mengendalikan diri itu. Garis merahnya memang ada di situ. Jadi apa ya? Ya sebetulnya pemimpin itu kan atau pemenang itu kan sebetulnya bukan orang yang apa istilahnya mendapatkan angka yang banyak dengan segala cara, mendapatkan posisi yang terbaik dengan segala cara, enggak. Ya, ya. Satu, dia ada pengakuan. Dua, ada keridhaan, gitu loh. Pengakuan bahwa dia memang menang telak, dan keridhaan dari lawan-lawannya karena terbukti dia bermain dengan sportif. Tapi jangan dikira kalau orang-orang yang bekerja dengan sportivitas, olahragawan, misalnya pemain bola itu terus di rumah tangganya juga dia juga sportif, belum tentu juga loh. Iya. Ya kan? Iya. Bukti kan ada kan pemain bola yang di TV itu yang kawin cerai. Ya, banyak itu. Nah, makanya itu terbukti bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Saya kadang-kadang gini ya, Ustaz. Ini kalau ini di olahraga sih. Ya. Saya pernah baca sebuah informasi tentang wasit terbaik di di Inggris. Dia wasit Liga Premier Inggris yang terbaik gitu. Tetapi begitu baiknya dia memimpin sebuah pertandingan, tetapi rumah tangganya berantakan tuh. Jadi ada satu sisi yang kayaknya beda ya ketika dia di lapangan bisa memanage pemain-pemain dengan 22 pemain di lapangan itu. Bagaimana dia bisa membuat mereka agar tidak bisa pertandingan itu berjalan menarik, tetapi sementara ketika dia balik ke rumah, permainan atau games rumah tangga ini jadi kurang bagus. Itu kadang-kadang saya berpikir apanya nih yang salah ya, dia di lapangan bisa memanage sebuah pertandingan yang baik, tapi di rumah tangga dia berantakan gitu. Iya, yang salah satu Mas, dia tidak bisa move on dengan kondisinya. Kan dulu saya pernah bilang banyak suami yang di kantor jadi tentara sampai rumah tetap tentara. Banyak suami yang di rumah jadi direktur sampai di rumah tetap direktur. Bahkan banyak suami jadi ustadz di rumah pun tetap ustadz. Kalau ketemu anak istrinya isinya mendalil terus gitu. Ya lama-lama enek lah. Kenapa orang itu seperti ini? Karena orang seperti ini sebetulnya tidak menemukan happiness, tidak menemukan kebahagiaan di rumah tangganya. Salah satu penyebabnya apa? Karena dia terlalu asik dengan karirnya. Dan ini banyak Mas yang terjadi, betul pejabat yang karirnya mau naik, dia makin jarang pulang ke rumah, makin jarang sekali berinteraksi dengan anak dan istri. Tapi karir dia naik terus. Nah ini juga menurut saya bukan pemenang karena kewajiban dia yang sebenarnya terabaikan. Betul. Nanti alih-alih terus yos ngono rasah di bojo wae. Makanya kan ada orang yang memutuskan begitu. Enggak gitu, konsepnya enggak gitu. Ya itulah makanya. Konsepnya enggak gitu, Ustaz. Makanya kan jadi salah kan itu. Iya. Tapi saya berpikir lagi tadi Ustaz bilang di kantor jadi tentara, di rumah ya jangan jadi tentara gitu kan. Jadi kalau dia jadi penyanyi di rumah nggak nyanyi, istrinya nggak terhibur dong. Tapi kan tidak selalu dengan nyanyian hiburannya. Ya. Iya honor. Iya. Pulang bawa honor habis nyanyi itu. Iya. Oke. Ya intinya sederhana sekali. Intinya silakan Anda berlomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi pemenang. Tapi menanglah dengan cara yang fair. Disebut fair itu artinya ya tidak ada yang tersakiti gitu loh. Bahkan ya orang-orang di dekat kita, sehingga mereka ikut merasakan kebanggaan kita itu loh. Kan kalau kita orangnya fair, pulang itu bawa piala piala kasti misalnya, piala apal. Ya. Ustaz? Ya baik sahabat MK, ini kebersamaan kita dengan Ustadz Andi Kusuma Brata ini ada sedikit gangguan
kita sudahi dulu nih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Jadi intinya memang ketika kita menjadi pemenang yang sejati, kita harus bisa benar-benar mengendalikan diri. Karena pemenang itu bukan orang yang mengalahkan, tetapi bagaimana orang yang bisa mengendalikan diri, ya. Seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Andi Kusuma Barata. Sampai di sini untuk Spirit Building Training on Radio. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.